Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada Pak Ilman selaku dosen saya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan terkait mata kuliah problematika matematika sekolah. Di sini saya akan mengambil topik yang berjudul, saya share screen. Saya mengambil topik yang berjudul peningkatan hasil belajar dan kemandirian belajar matematika dengan pembelajaran blended learning. Nah, berikut bentuk PowerPoint-nya. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ditandai dengan berbagai perubahan di berbagai bidang seperti komunikasi, informasi, dan transformasi. Hal terpenting lainnya adalah berkembangnya di bidang pendidikan yang semakin jelas kita rasakan perubahannya sebab pendidikan merupakan tonggak awal kemajuan masyarakat. Kemajuan tersebut diperoleh dari kualitas pendidik yang baik seperti yang diungkapkan oleh Risma Ningsih. Belajar didasari atau tidak merupakan kebutuhan manusia. Kemajuan-kemajuan yang telah diraih pada masa ini merupakan hasil proses belajar yang telah dilakukan manusia berabad-abad yang lalu. Pengaruh teknologi sangat besar pada peserta didik. Teknologi adalah sesuatu yang ingin dikuasai peserta didik. Mereka menggunakan internet, ponsel, dan mengirim SMS seperti makanan sehari-hari. Banyak peserta didik yang sudah menggunakan media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Artinya, peserta didik sekarang sangat melek teknologi. Namun tidak demikian dengan gurunya. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara peserta didik dan pendidik yang tidak menggunakan teknologi di ruang kelas mereka. Pendekatan yang baik adalah mengintegrasikan teknologi dengan pendidikan dan menghilangkan segala kesenjangan yang ada. Dengan mengenali minat peserta didik dan memanfaatkan minat-minat itu, hubungan pendidik dan peserta didik dapat meningkat. Eigen dan Kauka menegaskan bahwa standar untuk sekolah abad 21 atau abad digital untuk guru dan siswa terkait dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran, guru harus bisa mempersiapkan siswanya untuk hidup di abad digital. Salah satunya dengan menggunakan pengetahuan mereka tentang materi pelajaran, pembelajaran, dan teknologi untuk memfasilitasi pengalaman yang dipelajari siswa tingkat lanjut, kreativitas, dan inovasi dalam situasi tatap muka dan virtual. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru atau pendidik untuk meningkatkan layanan dan dalam situasi tatap muka dan virtual atau online melalui pembelajaran blended learning. Blended learning adalah suatu pembelajaran yang menggabungkan penerapan pembelajaran tradisional di dalam kelas dengan pembelajaran online yang memanfaatkan teknologi informasi dan bersifat fleksibel. Selain itu, penggunaan e-learning atau pembelajaran online merupakan salah satu bentuk contoh pembelajaran yang fleksibel dalam metode blended learning. Namun, pada pelaksanaannya, model pembelajaran e-learning ternyata memiliki kendala. Ramakrishnan menyebutkan bahwa siswa akan kesulitan untuk mempertahankan perhatian atau tetap fokus pada materi yang diberikan dalam pembentuk pembelajaran e-learning. Model pembelajaran e-learning mengharuskan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan panduan yang ada di web. Hal ini dirasakan tidak nyaman oleh siswa karena mereka harus belajar tanpa kehadiran instruktur. Jadi di sini e-learning bentuknya adalah kita hanya terpaku dengan internet atau media yang sudah dikirimkan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan penggabungan model pembelajaran e-learning dengan pembelajaran tatap muka di kelas. Dalam penggabungan kedua model pembelajaran tersebut, pendidik tetap dapat memegang peranan sebagai motivator dan fasilitator dalam proses pembelajaran, sehingga
siswa tidak merasa jenuh dalam pembelajaran e-learning. Istilah penggabungannya disebut blended learning. Jadi di sini blended learning adalah sebagai solusi bagi penggunaan e-learning yang tidak maksimal. Nah, nanti akan dipaparkan bagaimana proses blended learning itu dilaksanakan. Prinsip dasar dari model pembelajaran blended learning adalah mengoptimalkan pengintegrasian komunikasi lisan yang ada pada pembelajaran dan tatap muka dengan komunikasi tertulis pada pembelajaran online. Secara umum, penerapan model ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berhasil menjadi tren yang banyak digunakan di perguruan tinggi terkemuka. Prinsipnya adalah komunikasi. Jadi mau via misalkan WhatsApp atau via telepon, via SMS, atau sebelum dilakukan pembelajaran, misalkan ada kesempatan bertemu dengan siswa, kita bisa memaparkan apa-apa yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan bisa dilanjutkan dengan metode e-learning tersebut. Tron menyebutkan blended learning adalah perpaduan dari teknologi multimedia, CD-ROM, video streaming, kelas virtual, voicemail, email, dan telepon teleconference, animasi teks online, dan video streaming. Semua ini dikombinasi dalam bentuk tradisional pelatihan di kelas. Blended learning menjadi solusi yang paling tepat untuk proses pembelajaran yang sesuai tidak hanya dengan kebutuhan pembelajaran, akan tetapi juga gaya si pembelajar. Nah, jadi di sini Jadi di sini yang disebutkan Tron ini adalah blended learning itu tidak harus koneksi dalam bentuk internet. Misalkan kita sudah punya materi dalam bentuk flash disk atau CD. Nah, itu bisa dibagikan pada siswa, di-copy atau dan sebagainya. Setelah itu kita bisa menyebutkan materi per pertemuannya hari ini kita membuka apa, hari ini kita mempelajari apa, seperti itu. Dan materi tersebut juga tidak selalu tentang penjelasan dari guru saja, mungkin bisa dalam bentuk permainan, game, dan lain sebagainya. Keunggulan model pembelajaran blended learning menurut SAID adalah pertama, siswa dapat mengakses dan mempelajari materi pelajaran yang tersedia pada pembelajaran online dengan bebas. Jadi, dia bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan pendidiknya atau dengan siswa lain di luar jam tatap muka. Nah, ini juga sangat memungkinkan kepada siswa yang mungkin malu untuk bertanya ketika di kelas, dia bisa mengajukan pertanyaan lewat WhatsApp, lewat chat, telepon, SMS, dan lain sebagainya kepada guru. Atau mungkin bisa langsung bertanya kepada temannya yang itu tidak harus di kelas. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di luar kelas tatap muka dapat dikontrol oleh pendidik. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di luar tatap muka. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah misalkan kita bikin seperti games dengan kuisis, Kahoot, atau yang lainnya. Nah, itu pendidik bisa mengontrol atau sebagai host yang bisa melihat keaktifan siswa-siswinya. Yang keempat, pendidik dapat memperkaya materi pembelajaran melalui fasilitas internet. Yang kelima, pendidik dapat meminta siswa untuk membaca atau mengerjakan tugas sebelum proses pembelajaran. Yang keenam, pendidik dapat menangani kuis, menyediakan umpan balik dengan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah siswa dapat berbagi file dengan siswa lain. Jadi di sini keunggulan blended learning itu memudahkan siswa untuk saling berbagi file yang sudah mengerjakan seperti itu. Cuman memang ada beberapa kekurangan yang nanti akan kita sampaikan. Nah, ini kekurangannya. Yang pertama, tidak semua wilayah terdapat jaringan internet yang bagus, sehingga jaringan internet yang buruk dapat mempengaruhi siswa dalam membuat tugas online. Yang kedua adalah batas waktu untuk mengumpulkan tugas online yang tak jarang membuat siswa stres. Yang ketiga adalah konfigurasi laptop atau komputer siswa yang tidak dapat mengakses blended learning system. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah kemungkinan misalkan ada suatu sekolah atau instansi pendidikan memiliki website sendiri. Nah, tidak semua siswa bisa mengakses itu.
Yang keempat adalah proses pembelajaran online tergantung dari teknologi yang masih mahal, yang mungkin tidak tersedia bagi seluruh siswa jika berada di luar sekolah. Nah, ini termasuk seperti kuota, HP yang tidak support, atau jangkauan jaringan, seperti itu. Alesi dan Trolip mengemukakan 4 tahap yang dilakukan pendidik dalam melaksanakan model pembelajaran blended learning. Yang pertama adalah menyediakan informasi pendidik. Pendidik mempersiapkan materi pembelajaran yang diintegrasikan dengan internet sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Jadi ini idealnya ya, menyediakan informasi dulu sebelum materi dilaksanakan, kita sudah ready gitu. Terus yang kedua, membimbing siswa. Materi pembelajaran yang ada pada e-learning dapat dibahas pada pertemuan tatap muka maupun dalam forum diskusi dalam kelas online. Nah, ini membimbing siswa itu memang kelihatannya seperti agak ribet sih, karena mungkin pertanyaannya one by one. Cuman ya memang blended learning tuh seperti itu, memudahkan siswa, tapi gurunya pun juga harus sabar kalau yang tanya banyak. Yang ketiga adalah memberikan latihan. Latihan bisa diberikan pada pertemuan tatap muka atau memperjelas materi yang telah dipelajari. Nah, ini latihannya bisa diberikan waktu sebelum kita memulai pelajaran, jadi kita udah kasih tahu dulu latihannya seperti apa, atau setelahnya, cuman kita harus menjelaskan lebih rinci apa yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya sebatas perintah penugasan saja. Nah, yang keempat adalah melakukan penilaian. Penilaian merupakan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan pada pertemuan tatap muka berupa kuis, pembahasan soal kuis, dan diskusi dapat dilakukan pada kelas online. Jadi penilaian ini biasanya bisa pakai, misalkan kalau online kita pakai Google Form yang mungkin dalam bentuk pilihan ganda, atau mungkin Classroom yang kita bisa menggunakan pilihan ganda maupun manual dengan scanning, atau dilakukan di kelas online dalam kondisi kita online bareng, seperti itu. Model pembelajaran blended learning diidentifikasikan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa. Hal ini disebabkan karena pada model pembelajaran ini siswa mempunyai kesempatan yang luas untuk belajar. Sumber belajar telah tersedia di website, ruang diskusi antara pendidik dan siswa atau antara siswa dengan siswi lainnya. Nah, di sini yang disebutkan mempunyai kesempatan yang luas itu adalah siswa itu dapat mengulang-ulang video atau materi itu sendiri tanpa harus bertanya dulu. Jadi seperti itu. Berdasarkan penelitian terdahulu, model blended learning dalam pembelajaran digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, prestasi belajar, peningkatan motivasi, dan tingkat pemahaman siswa, penggunaan konsep, peningkatan kemampuan berpikir logis, dan hasil belajar. Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan model pembelajaran blended learning dalam meningkatkan hasil belajar dan kemandirian belajar. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar maupun peningkatan kemandirian belajar siswa. Nah, jadi memang berdasarkan penelitian yang sudah-sudah, blended learning itu memang menjadi tolak ukur bagi guru terhadap siswa bagaimana mereka belajar mandiri, baik di rumah maupun di sekolah. Dan itu bisa meningkatkan hasil belajar karena sebenarnya blended learning itu bisa dilakukan di mana saja. Misalkan dia suka di kafe atau di tempat makan, atau mungkin mau kelompok sama temennya di perpustakaan, nah seperti itu. Jadi memang tidak ada batasan di mana dia bisa belajar. Indikator kemandirian belajar salah satunya adalah tanggung jawab terhadap tujuan pembelajaran, yaitu penguasaan konsep. Utamanya adalah pemahaman matematika. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak siswa yang kesulitan memahami konsep materi yang disampaikan, sehingga tidak sedikit siswa yang mengalami kecemasan hingga rasa pesimis dalam belajar matematika, dan menimbulkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemandirian belajar diindikasikan dengan kemampuan dalam mengetahui bagaimana cara mereka belajar. Jadi, indikator kemandirian belajar itu adalah
bentuk tanggung jawab terhadap tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalkan kondisi seperti saat ini, kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Jadi ini bisa menjadi tolak ukur seberapa mandirinya siswa tersebut dan bisa menjadi bentuk penilaian tanggung jawab kita terhadap mereka. Seperti itu. Kemampuan awal matematika. Selain dari kemandirian kemandirian belajar, faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika siswa adalah kemampuan awal matematika atau KAM. Pentingnya KAM ini dijelaskan oleh Alsubel dalam teori belajar bermakna. Menurut Alsubel, dalam Dahar 2011, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh bekal pengetahuan yang telah dimiliki. Jadi, untuk terwujudnya proses pembelajaran yang bermakna dengan cara tidak menghilangkan konsep-konsep lama, dengan kaitannya pada konsep baru yang akan dipelajari, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa yang berdampak terhadap hasil belajar, yaitu salah satu model blended learning. Nah, sampai pada kesimpulan, dari masalah yang telah dipaparkan, yang ditinjau dengan beberapa teori peneliti terkait blended learning, yang memiliki keunggulan dari e-learning yang saat ini sedang marak digunakan, berbagai instansi kemudahan memberikan materi dan komunikasi antara pendidik dan siswa menjadi kunci utama dalam mencapai hasil belajar yang maksimal dengan prinsip belajar mandiri. Hal ini pun tidak luput dengan beberapa kendala yang harus diperhatikan agar pembelajaran blended learning dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Blended learning hadir sebagai solusi bagi pendidik dan siswa manakala menggunakan e-learning tidak maksimal dan kelas virtual atau tanpa tatap muka. Oke, selesai. Jadi ini video singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya, kritik sarannya, saya mohon benar-benar untuk disampaikan kepada saya agar saya bisa memperbaikinya. Masih banyak kekurangan, jadi saya mohon maaf sekali atas video maupun materi yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.